Selamat pagi semua. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin. Makanan yang tidak tercerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Proses ini disebut defekasi. Nah, pencernaan makanan terbagi atas dua macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan kimiawi ini adalah pencernaan yang terjadi reaksi kimia untuk menguraikan molekul besar menjadi molekul kecil dan dibantu oleh enzim pencernaan. Nah, baik, bisa adik-adik lihat gambar. Ini merupakan pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Bisa dilihat contohnya itu roti. Nah, roti berukuran besar dalam pencernaan mekanis diubah menjadi butiran kecil. Sementara dalam pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim menjadi molekul glukosa. Bisa dilihat di gambar. Pertama, organ pencernaan utama. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Berikut ini merupakan gambar organ penyusun sistem pencernaan manusia. Bisa adik-adik lihat gambar. Mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim petialin. Nah, enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Seperti yang telah dijelaskan tadi. Berikut ini merupakan gambar rongga mulut. Bisa dilihat ada bibir, langit-langit atas, nulah, lidah, gigi geraham, gigi taring, dan juga gigi seri. B. Kerongkongan atau esofagus. Nah, setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis. Nah, epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Setelah melalui faring, bolus menuju esofagus atau kerongkongan. Nah, otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Nah, selanjutnya merupakan gambar esofagus dan gerakan peristaltik. Bisa dilihat itu ada makanan yang dimasukkan ke dalam mulut. Selanjutnya merupakan lidah
Selanjutnya itu epiglotis yang tadi. Bisa dilihat setelah itu terjadi esofagus relaksasi dan esofagus kontraksi. Bisa dilihat gerakan peristatiknya lalu masuk ke lambung. C. Lambung. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl itu berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam asam lambung bersifat asam pH 1-3 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Sedangkan enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton, yaitu campuran dari polipeptida dan asam amino. Berikut merupakan struktur lambung pada manusia. Bisa dilihat di gambar ada katup lambung, rongga lambung, dan juga usus 12 jari. D. Usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter. Usus tengah jejunum dengan panjang sekitar 7 meter dan usus penyerapan atau ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna amilum menjadi maltosa, sedangkan tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Bisa dilihat gambar di bawah, yang di sebelah kanan itu merupakan jejunum, di sebelah kiri duodenum. Sedangkan di bawah duodenum ada ileum. Bisa dilihat gambarnya. E. Usus besar. Usus besar atau kolton memiliki panjang 1 meter dan terdiri atas 1 kolon ascendens atau naik, 2 kolon transversum atau mendatar, 3 kolon descendens atau menurun, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbal cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Berikutnya merupakan gambar struktur usus besar pada manusia. Bisa dilihat ada kolon naik, kolon mendatar, kolon turun, rektum, anus. Adapun usus buntu juga appendix atau umbai cacing. 2. Organ pencernaan tambahan. Proses pencernaan manusia tidak hanya terdiri atas saluran pencernaan, tetapi juga terdapat organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan membantu mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam pencernaan makanan secara kimiawi. Terdapat 3 organ pencernaan tambahan, yaitu hati, kantung empedu, dan juga pankreas.
A. Hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Hati berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. B. Kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Nah, getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. C. Pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat atau NaCO2 dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada adik-adik yang bisa mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik bisa memahami pembelajaran yang telah dibawakan tadi. Tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran dan sampai jumpa minggu depan.